Dan subhanallah, dalam hitungan menit kami pandu syahadat. Gitu kan. Setelah pandu syahadat, beliau terharu sekali. Oh, dia bilang, istri saya ada di sini Ustaz. Ada di bandara. Dipanggil sama dia istrinya juga. Akhirnya istrinya juga saya jelaskan waktu sudah ada hadir di video call itu. Ibu, bapak ini tadi masuk Islam dan begini-begini. Oh ya, saya ikut suami saja Ustaz. Syahadat juga. Ya, subhanallah. Nah, itu satu fenomena yang luar biasa di mana kalau Allah sudah memberikan hidayah pada orang, dia dengan sangat mudahnya. Asal memang orang itu bisa mengikuti isi hatinya ya. Karena ada juga orang sudah tersentuh sebenarnya, tapi dia sendiri tidak mau mengikuti hidayah itu. Apa yang paling memberatkan? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesempatan yang emas yang telah Allah berikan kepada kita malam ini, bisa sholat berjamaah di masjid dan juga mengikuti majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita sampai wafat nanti di atas iman dan amal saleh, serta juga Allah menyempurnakan balasannya dengan surga firdaus yang tanpa hisab. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, saudaraku seiman, pekan keempat dan kelima kita akan isi dengan tanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media ataupun fenomena yang sedang ada di tengah-tengah masyarakat kita yang mungkin butuh diberikan tanggapan secara syar'i atau pandangan dari kami tentunya berhubungan dengan hal tersebut. Namun sebelum kita mulai, tadi ada informasi ada yang mau masuk Islam ya? Benar, Ustaz. Dari akhwat. Baik, mungkin yang mau masuk Islam di akhwat bisa dikasih mikrofonnya dulu, biar sekaligus sudah tercatat pahala hadir dalam majelis ilmu bagi saudari kita yang mau masuk Islam ini. Fadhal, silakan. Pada panitia akhwat, silakan. Iya Ustaz. Sudah? Sudah siap. Baik, siapa namanya? Karen. Karen. Dari agama apa sebelumnya? Dari Kristen Protestan Ustaz. Protestan, baik. Bisa kami tahu kenapa mau masuk Islam? Karena panggilan sih Ustaz, kayak di tahun 2022 waktu saya kerja jadi ART, selama 3 bulan, di bulan Mei sampai bulan Juli, setiap jam 1 malam sampai jam 3 subuh tuh saya selalu dengar suara azan terus menerus Ustaz. Dengar azan ini dalam tidur atau? Dalam sadar. Baik. Terus setelah itu apa? Tergerak untuk masuk Islam karena dengarkan azan itu? Terus kayak meyakinkan diri saya untuk masuk Islam Ustaz. Baik, tidak ada tambahan yang lain? Mungkin baca buku atau ajakan teman-teman? Lebih kayak dengar kajian di YouTube juga. Ada beberapa ustadz yang bikin saya tuh kayaknya saya yakin buat masuk Islam. Keluarga sudah tahu? Sudah tahu. Baik. Tadi alasannya saudari Karen kami tanya itu karena memang hampir semua yang masuk Islam, kami tanyakan dulu kenapa mau masuk Islam. Permasalahannya Islam ini bukan hanya sekedar sebuah perusahaan atau lembaga, instansi yang kita coba-coba untuk masuk kerja di dalamnya misalnya, tapi dia adalah sebuah panduan hidup. Jadi setelah nanti saya pandu syahadat yang mungkin hanya 1-2 menit saja, bahasa Arab dan terjemahannya, maka setelah itu semuanya, pola hidup, tata cara hidup, bersikap, berperilaku, bergaul, mencari pendapatan, semua diatur oleh agama Islam. Sudah siap untuk itu ya? Siap Ustadz. Baik, saya akan pandu syahadat dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba dan utusannya. Alhamdulillah. Jadi dengan begitu, saudari Kirin sudah masuk Islam, dan insya Allah semua yang ada di masjid sini, bahkan seluruh kaum muslimin, bukan cuma di Indonesia, di seluruh pelosok muka bumi adalah saudara dan saudari Anda. Silakan Anda bisa banyak belajar dari kaum muslimin, terutama di masjid-masjid seperti ini.
untuk lebih mendalami agama Islam dan juga tentunya untuk lebih punya komunitas baru, karena memang komunitas yang terbaik dalam Islam pun adalah masjid dan orang-orang yang aktif dalam majelis ilmu. Nanti selebihnya bisa didalami lebih dalam agama Islam. Sebelum kita masuk ke tanya jawab juga, saya teringat mungkin 2 hari yang lalu saya dikontak oleh beberapa teman-teman di Makassar, minta video call gitu ya. Kemudian saya terima, ternyata ada satu bapak dari Bali, beliau lagi transit entah kalau itu di Makassar dan akan menuju ke sana, tiba-tiba minta nangis-nangis, minta dipandu untuk masuk Islam. Ya, sebenarnya bukan menangis ya, lebih kepada tanda kutip merengek awalnya gitu ya. Tolong Ustaz, saya dipandu, saya mau masuk Islam. Bapak ada paksaan? Tidak ada. Kenapa Bapak masuk Islam? Saya sudah lama, sudah selama 40 tahun ini saya di agama saya dan saya merasa saya ingin masuk Islam karena komunitas yang saya biasa ketemu dari kaum muslimin itu membuat saya tertarik. Dan berbagai macam bahasa alasan beliau sampaikan. Dan subhanallah dalam hitungan menit kami pandu syahadat. Gitu kan. Setelah pandu syahadat beliau terharu sekali. Terus saya bilang kalau bisa Bapak juga nanti mendakwahi istri dan anak-anaknya. Karena dia bilang dia punya istri dan dia punya anak 4 kalau tidak salah. Oh dia bilang istri saya ada di sini Ustaz. Ada di bandara. Dipanggil sama dia istrinya juga. Akhirnya istrinya juga saya jelaskan waktu sudah ada hadir di video call itu. Ibu, bapak ini tadi masuk Islam dan begini-begini. Oh ya, saya ikut suami saja Ustaz. Syahadat juga. Ya, subhanallah. Nah, itu satu fenomena yang luar biasa di mana kalau Allah sudah memberikan hidayah pada orang, dia dengan sangat mudahnya. Asal memang orang itu bisa mengikuti isi hatinya ya. Karena ada juga orang sudah tersentuh sebenarnya tapi dia sendiri tidak mau mengikuti hidayah itu. Nah, ini nanti dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Ya semoga saudari Karen tadi dan semua yang sudah masuk Islam di masjid kita ini, bahkan seluruh dunia yang sudah masuk Islam, semoga bisa istiqomah dan juga meninggal dalam keadaan Islam, serta lebih mendalami Islam itu sendiri dan bisa menjadi da'i-da'i dan da'iyah yang menyebarkan agama Islam. Allahumma amin. Baik, fadhal kalau ada pertanyaan masuk. Oke, tayyib. Syukran kesempatan yang Ustaz. Bismillah. Jadi malam ini kita mulai dengan beberapa fenomena juga Ustaz, insyaallah. Dan ini ada beberapa fenomena juga Ustaz. Belakangan ada fenomena yang dinamakan dengan jilbab yang tertukar. Maksudnya di sini adalah, jadi sekarang itu sudah masuk periode baru anak-anak mulai masuk sekolah Ustaz. Di mana mulai banyak kelihatan ibu-ibu ataupun emak-emak yang mulai ngantar anak mereka, anak-anak perempuan mereka ke sekolah. Jadi anak-anak mereka ini rapi dan juga pakai jilbab, menggunakan rok panjang dan juga berpakaian sopan. Sementara orang tua ataupun emak-emak yang ngantarnya itu tidak menggunakan jilbab, bahkan kadang berpakaian baju pendek. Bagaimana menurut antum tentang hal seperti ini Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah al-musta'an. Harusnya kan sang ibu lebih mencontoh, ya menjadi contoh dan suri teladan buat anaknya ya. Walaupun ini sudah tanda-tanda kebaikan di mana sang ibu tergerak untuk memasukkan anaknya ke sekolah Islam dan menggunakan busana muslim. Tapi itu tidak cukup. Harusnya memang dia pun menjadi contoh untuk itu ya. Dan tidak perlu mengatakan, ini saya sering dengar ya dari beberapa ibu-ibu pengajian. Ada teman saya Ustaz mau pakai jilbab, tapi dia bilang ya tunggulah nanti kapan hatinya tergerak. Ya kalau malaikat maut lebih dulu datang menyebut nyawanya sebelum tergerak hatinya gimana gitu kan. Jadi harusnya dia setiap ada bisikan dan sentuhan sedikit saya dalam hati, kita harus meraih hidayah itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin menurunkan tangan dari langit untuk menarik kita beribadah atau menahan kita dari maksiat. Tapi Allah memberikan kepada kita sentuhan-sentuhan yang dinamakan dengan hidayah. Kayak kita dengar azan tersentuh untuk sholat, kita tiba-tiba lihat fenomena alam, terus kita mengingat kematian atau takut kepada Allah, itu semua sentuhan-sentuhan hidayah. Atau kita melihat Ka'bah, kita terharu misalnya, atau kita baca Quran, atau kita majelis ilmu, kita merasa ada sesuatu yang kita rasa tenang dalam hati kita, itu semua hidayah yang harusnya kita jaga gitu ya. Jadi sayang sekali. Saya juga pernah menemukan ada satu kejadian yang unik gitu ya. Kebetulan terjadi di rumah saya. Ini cerita mungkin 15 tahun yang lalu. Waktu masih tahun-tahun pertama kami masuk ke Jakarta, saya isi pengajian cukup jauh. Saya lupa di daerah mana, tapi di luar Jakarta, rutin gitu ya. Sepekan sekali saya ke sana, 1 jam 15 menit ke sana, pulang pergi jadi 2 jam lebih. Intinya saya pernah membawa buku pesanan pengajian. Satu waktu ada ketua panitianya itu ingin mengantar uang buku itu. Kemudian dia pun menemukan alamat kami lalu datang gitu. Tapi tiba-tiba saya lagi dalam rumah mempersiapkan pengajian untuk keluar dari rumah sekitar 9:30 pagi. Ada satu ibu datang terus disambut sama istri saya. Terus istri saya masuk ke dalam, dia bilang ini ada ibu datang cari tapi sepertinya agak unik gitu. Saya bilang kenapa?
Karena dia pakai rok pendek, nggak pakai hijab, dia sudah nggak pakai hijab, pakai rok pendek, pakainya terbuka. Tapi dia ngaku ibu pengajian dan katanya mau ketemu sama Ustadz. Ya udah coba temuin dulu deh, tanya kalau gitu. Ditanya, katanya dia memang mau ketemu. Ya udah, kamu duduk di situ, saya juga di situ, kita ngobrol. Nanti saya menghadap di arah dinding, tidak harus nanti kamu yang melayani dia ngomong, nanti saya tanya kenapa. Begitu saya duduk, saya membelakangi beliau, dia sama menghadap sama istri saya, terus saya tanya, ada apa Bu? Terus dia bilang, mungkin Ustadz tidak kenal saya, tapi saya Ibu Fulan. Ternyata ini ketua majelis taklimnya, ya, yang rutin saya isi. Dan saya kalau ke sana jilbabnya syar'i banget itu, ya. Kayak saya tidak kenal karena memang sudah tidak berhijab gitu ya. Terus langsung dia bilang mungkin Ustadz kaget tapi memang begini pakaian saya sebenarnya. Saya doakan Ustadz supaya saya dapat hidayah. Nah, terus bertahun-tahun ini jadi panitia pengajian itu belum sinyal hidayah. Gitu. Mau tunggu apa gitu ya. Tapi ini terjadi betul sendiri. Dia kebetulan bawa uang. Saya bilang, oke, ibu mau apa? Ibu mau antar uang buku, silakan kasih ke istri saya saja. Lalu saya tinggal gitu ya. Tapi itu terjadi sebagai contoh. Ini sayang sekali. Ada juga orang kadang-kadang jilbabnya musiman. Pergi haji atau umroh pakai jilbab. Tiba di bandara Jakarta buka lagi. Seakan-akan jilbab itu hanya untuk di Mekah sama Madinah. Sayang sekali. Allah sudah sampaikan kakinya di 2 kota suci. Dia sujud kepada Tuhannya Allah SWT di sana. Dia lihat kaum muslimin dengan fenomena hijab dan pakaian syar'inya. Kemudian dia juga tidak tersentuh. Pulang masih juga kembali buka hijab. Ini luar biasa. Dan pertanyaan sederhana bagi orang-orang yang masih belum mau berhijab ini. Apa halangannya? Apa sebenarnya halangannya? Orang menggunakan kain di kepala itu sesuatu yang sangat indah dan bagus, rapi, gitu kan? Tertutup, terjaga rapi dan keliru kalau ada yang menganggap orang, oh kalau saya berhijab saya kurang cantik atau nanti tidak ada yang mau menikah dengan saya. Ini semua mau menikah sama orang berjilbab. Hah? Iya kan? Monogami atau poligami? Tawa lebar betul, Masya Allah. Ya orang-orang di Mesir kan carinya wanita berjilbab kan? Kan tidak mungkin cari yang tidak berhijab. Karena sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak pakai hijab syar'i atau hijab sebenarnya. Ya semoga Allah kasih hidayah. Kalau saran dari kami tentunya dia harusnya menjadi suri tauladan buat anaknya. Ya, dia pakai jilbab dan dia mengubah sudah sekarang polanya menjadi muslimah yang baik. Mumpung juga anaknya masuk ke sekolah Islam, ya dia tunggangi keadaan itu justru untuk memperdalam iman juga. Dia bisa bersama komunitas wali-wali murid di sekolah itu. Dia bisa ikut kajian-kajian yang ada misalnya. Dia bisa konsultasi sama ustadz atau pakar agama yang ada di sekolah itu misalnya. Itu kan semua sangat membantu. Ya, semoga Allah perbaiki keadaan ini. Baik, silakan. Oke baik, syukur Ustaz. Selanjutnya ini ada panggilan lagi Ustaz tentang fenomena lain. Itu namanya laki-laki presto. Itu maksudnya laki-laki tulang lunak Ustaz. Dan ini atau definisi lainnya adalah laki-laki yang memiliki gestur seperti anak gadis. Dan mungkin beberapa dari kita bahkan mungkin pernah dalam satu tempat bertemu dengan suatu kumpulan anak-anak muda yang mungkin 1 atau 2 di antara anak-anak laki-laki tersebut memiliki perawakan seperti ini Ustaz. Dan juga mungkin di antara perkumpulan mereka, mungkin mereka adalah orang-orang yang fun, lucu dan mungkin paling seru untuk diajak berteman. Namun saya yakin di sudut pandang orang-orang tua mereka pasti ini merupakan mimpi buruk bagi orang tua mereka. Apa pesan antum untuk anak-anak yang memiliki sifat seperti ini dan juga apa pesan antum untuk orang-orang tua mereka Ustaz? Yang pertama yang merasa berteman sama orang ini asyik, ini dia sendiri perlu dipertanyakan. Ya, iya, karena orang yang asyik berteman itu kan kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu selalu sejalan. Ya kan? Kalau orang suka jihad, tegar gitu, dia pasti suka sama orang yang begitu kan? Kan begitu. Orang yang penuntut ilmu, dia suka dengan orang yang cinta dengan ilmu. Kan begitu otomatis ya. Orang yang pekerja keras, pasti dia nggak suka dengan orang malas, dia pasti suka sama pekerja keras. Itu sudah umum. Nah berarti kalau ada orang yang suka dengan orang yang seperti ini, apa tadi laki-laki presto? Laki-laki presto. La haula wala quwwata. Jadi berarti dia juga unik ini orang yang suka. Kalau alasannya lucu, apa memang dengan lelaki yang punya prinsip gentle itu tidak bisa lucu? Nabi SAW juga tertawa dengan para sahabatnya. Tapi tidak menghilangkan wibawa beliau, tidak menghilangkan kejantanan beliau, gitu kan? Untuk apa keluar dari fitrah ini? Jadi nggak usah berteman, dan kalau ada kecenderungan ingin berteman sama orang begini, antum harus isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ini keliru. Walaupun dia mengatakan dia tidak melakukan perbuatan salah, ini hanya karena gestur, itu nggak mungkin. Itu gestur itu menandakan seseorang yang binaragawan, kemudian dia pakai kaos ketat. Untuk apa? Perlihatkan kan? Ya, otomatis ya. Orang kan mau memperlihatkan itu ya. Atau orang pakai baju yang bagus, dia tampil di depan umum. Wah, dia juga salah satu tujuannya mungkin dia mau memperlihatkan kalau dia juga rapi, contoh. Itu umum ya. Berarti kan ini dia mau memperlihatkan dirinya. Dan itu pasti ada rentetannya. Ini sudah sangat dekat. Seperti ini dekat sekali sama homoseksual misalnya.
Atau kalau kita balik perempuan yang seperti laki-laki maka dekat dengan lesbian misalnya, ini tidak boleh berteman. Berteman aja nggak boleh. Apalagi menganggap itu fun tadi atau dan segala macam. Ini seakan-akan kalau tidak ada banci atau orang seperti ini berarti nggak seru. Nah, ini dia yang tanda tanya orang ini. Kenapa dia mau berteman orang seperti ini? Berarti memang dia pun seperti itu. Kan itu? Jadi kami sarankan untuk anak-anak muda muslim jangan berteman dengan ini. Dan tidak boleh dibuka pintu itu. Antum laki-laki berteman sama laki-laki yang benar-benar 100%. Kurang 1% aja jangan berteman. Kalau laki-laki mencontoh-contohkan kayak perempuan, saya tinggalkan saja. Nggak perlu. Itu juga dengan perempuan sama, gitu kan? Jadi sebaiknya kita kembali ke fitrah kita. Memang Allah menciptakan kita min dzakarin wa unsa. Laki-laki murni, nggak ada campur-campur, dan perempuan murni. Itu Allah katakan. Tengah-tengahnya nggak ada, gitu kan? Makanya dianggap penyimpangan dalam seksual, penyimpangan dalam fitrah, gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang tidak baik. Dan kita tahu kaum Nabi Lut dibinasakan karena itu. Bermula dari tadi. Dari hanya sekedar tampil, bercanda. Nanti kita akan jelaskan di kisah Nabi Lut alaihissalam itu ya. Itu bermula munculnya homoseksual itu karena dia mau tampil beda di depannya laki-laki. Karena semuanya gentle, dia tampil berbeda sendiri. Mulailah disukai karena dia bisa mencontohi cara ngomongnya perempuan. Pindah nanti cara jalannya. Tidak nanti dia bercandahnya. Lama-lama jadi homo gitu. Syaitan memang membuka pintu seperti itu godaannya. Maka tidak usah buka pintu itu. Nah bagi orang tua harus hati-hati dengan anak-anak seperti ini. Saya pernah jelaskan ini di beberapa kajian kita. Ini ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya, berikanlah salah satunya ya, berikanlah pakaian, kemudian mainan anak-anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya. Anak laki-laki memang sudah biasa itu, main bola, dia loncat sana loncat sini, gulat biasanya. Saya punya beberapa anak laki-laki memang begitu sukanya gitu kan. Tapi kalau kita biarkan saudari perempuannya bermain sama mereka, mereka ajak main, diajak gulat adik perempuannya, diajak main bola, ini gak cocok nih. Biarkan perempuan di alamnya sendiri. Nah kita harus bisa memisahkan itu ya. Tidak boleh dianggap bercanda anak laki-laki karena masih kecil dipakein jilbab supaya dianggap lucu, nggak bisa. Ini internal permasalahan ini. Ini awal bibit keburukan yang akan melahirkan sesuatu yang besar di sana nanti. Ini bahaya ya gitu. Jadi itu internalnya. Kadang-kadang ada orang punya 2 anak laki-laki, misalnya dia pengen anak perempuan, Allah kasih anak perempuan lalu dibiarkan anak perempuannya main sama kakak-kakak laki-lakinya. Bukan tidak boleh bercanda atau main sama saudara, tapi kalau sudah mengarah ke permainan laki-laki jangan. Ini perempuan juga lah. Karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai saja wanita dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Sudah dilaknat, diangkat berkah hidupnya. Ya. Jadi hati-hati. Faktor eksternal itu adalah pergaulannya. Makanya harus ekstra hati-hati juga memasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Kita sebagai orang tua harus tahu siapa-siapa anak kita berteman. Ya, kalau perlu suruh dia bawa temannya ke rumah, lalu kita kenal juga orang tua teman-temannya, sehingga bisa ada komunikasi. Kalau ada hal-hal yang menyimpang kita ingatkan, kalau tidak mau dengar kita harus memberhentikan supaya anak kita tidak bergaul dengan mereka. Karena ini semua tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya. Baik, syukran Ustaz. Selanjutnya ini juga ada belakangan kita menyaksikan adanya perselisihan yang cukup tajam di antara sesama umat muslim atau di antara beberapa kelompok umat muslim bahkan sampai pada titik menumpahkan darah Ustaz. Kami khawatir tentunya ini berdampak pada umat Islam secara luas termasuk di daerah kita di mana terlihat seperti perbedaan pendapat sekarang sangat mudah sekali membuat orang itu memicu permusuhan dan juga perpecahan. Dalam pandangan syariat bagaimana sih nasihat agar kita bisa menyikapi perbedaan ini dengan baik Ustaz? Tafadhol. Sebenarnya Nabi SAW sudah bilang teman-teman sekalian ya. Faradtum fikum amrani ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Artinya, saya tinggalkan kepada kalian 2 perkara, kalau kalian berpegang teguh padanya kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Masuk mananya tidak akan berselisih, tidak akan berperang. Kitabullah wa sunnati. Berpegang pada Al-Quran, kitab Allah dan sunnahku. Umat Islam kalau selama rujukannya wahyu, ya, dan betul-betul kembali kepada pemahaman para sahabat. Kenapa di sini dibatasi dengan pemahaman sahabat? Karena mereka yang menukil kepada kita tentang tafsir ayat ini, tafsir ayat itu, sebab Nabi SAW sebutkan hadits ini, kejadiannya di wilayah ini, di peperangan itu. Jadi sahabat ini justru yang menyambung pemahaman kita supaya kita faham benar seperti apa yang dimaksudkan dengan wahyu tersebut. Makanya selalu di dakwah-dakwah disampaikan, ya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah plus sesuai dengan pemahaman para salaf. Salaf itu adalah para sahabat. Ya supaya tidak ada perselisihan. Jadi tidak ada sebenarnya yang dalam Islam itu perselisihan. Apalagi sampai saling bunuh-membunuh.
Kalau kita mau kembali, farudduhu ilallahi war rasul, dalam ayat dikatakan kalau kalian berperselisih, fa in ikhtalaftum bi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, kalau kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasul, maka tidak akan ada masalah. Kita kembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasul yang kepada hukum syar'i. Kalau kita temukan siapa yang benar, kita sama-sama menjunjung tinggi kebenaran. Siapa yang salah, maka kita rujuk kembali dari pendapat itu ya. Jadi semoga Allah hilangkan dari kaum muslimin ini. Karena memang kalau sudah terjadi perang di antara kita ini jadi masalah ya. Sehingga akhirnya terganggu lah yang harusnya Islam menyebar kepada kaum muslimin malah terjadi di antara mereka. Walaupun saya tidak tahu ini terjadi di mana ya. Tetapi umat Islam tentu diharamkan untuk saling menumpahkan darah. Nabi SAW mengatakan pada saat di haji wada beliau, sesungguhnya muslim terhadap muslim lain haram hukumnya. Sebutkanlah darahnya, hartanya, dan jiwanya, ya, atau nama baiknya juga masuk di dalamnya. Ini semua tidak boleh. Ya. Oke, taib, syukur Ustaz. Selanjutnya kita beranjak kepada mungkin perkembangan teknologi Ustaz, yang dinamakan sekarang mungkin artificial intelligence, dan ini merupakan perkembangan teknologi yang perkembangannya sangat tergolong masif Ustaz. Dan bahkan sekarang orang-orang bisa membuat gambar yang sangat realistis, baik itu video ataupun gambar, dan terkadang juga menyerupai manusia yang sangat real. Dan apakah seperti ini diperbolehkan, dan juga apakah ada ancaman bagi orang-orang yang mungkin menyalahgunakannya untuk manipulasi Ustaz? Kalau masalah hukumnya, saya rasa mungkin lebih baik, karena ini baru, kita tunggu pendapat para ulama-ulama kita berhubungan dengan masalah ini. Kami pun belum menemukan ya sampai sekarang pendapat ulama tentang perkembangan teknologi ini, khusus AI tadi ya. Jadi kalau saya sih mungkin saya masih menunggu dulu ya. Kita melihat perkembangannya. Seperti waktu keluarnya pertama media, adanya YouTube, adanya itu masih banyak pendapat ulama tidak boleh. Tapi kemudian lama-lama berkembang ternyata bisa digunakan untuk kebaikan, maka mulailah dipecah hukum tersebut. Kapan, bagaimana dia boleh, bagaimana dia tidak boleh, ya. Seperti kita sekarang menggunakan media live begini YouTube, ternyata bisa untuk dakwah. Berarti kalau digunakan untuk dakwah, untuk bisnis, gak ada masalah. Batasannya begitu ya. Tapi kalau digunakan untuk yang haram, maka itu tidak boleh. Nah, berarti media ini tidak ada masalah secara hukum sebenarnya, karena dia dalam muamalahnya, gitu ya. Nah, ini kita tidak tahu, apalagi mendatangkan gambar, ya. Karena sampai hari ini pembolehan tentang gambar ya itu masih dipisahkan oleh para ulama mana karikatur, mana foto ya. Karena kalau foto dan video itu dianggap asli. Jadi seperti antum melihat diri antum di cermin. Nah, bagaimana kita lihat di cermin kan begitu keluar di kamera. Nah, makanya dia tidak, pendapat umumnya ulama sekarang yang kami pun berpegang itu tidak haram. Mau foto sendiri, foto dengan keluarga, tinggal yang dibahas ulama adalah memajangnya di dinding. Nah itu. Karena ada hadis yang mengatakan kalau ada gambar di rumah dan anjing tidak dimasuki oleh malaikat gitu ya. Tapi foto sendiri dibolehkan. Kenapa? Karena dia seperti menciplak aslinya. Kalau karikatur dia cuma menerka. Gitu kan? Walaupun mirip-mirip tapi menerka. Dan hadis Nabi SAW tentang masalah lukisan karikatur itu lebih cenderung mirip dengan yang mereka lakukan di masa itu. Membuat patung, membuat gambar langsung. Nah seperti itulah. Berarti kan di sini ada pemisahan. Nah kalau teknologi ini arahnya seperti kalau sekarang TV, media medsos sekarang kan itu pakai kamera. Kayak kita sekarang live keluar, teman-teman yang ada di Amerika, di Eropa pun yang ngikutin acara kita ya. Di sini seperti antum melihat ini, mereka lihat juga. Tidak ada sesuatu yang dilarang di situ. Tapi kalau yang muncul adalah gambar, misal khawatirnya masuk hukumnya ke masalah hukum gambar yang tidak dibolehkan. Oleh karena itu lebih aman yang hal seperti ini mungkin kita tunda dulu, mungkin sampai batas waktu di mana para ulama kita sudah mengkaji, dan saya yakin mereka sedang mengkaji itu. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti bila ada perkembangan kami akan langsung sampaikan di majelis kita. Ya. Mungkin tadi tentang yang bagaimana jika digunakan untuk memanipulasi Ustaz. Itu jelas sudah tidak boleh. Oke, ya, kalau sudah ada manipulasi menggunakan media atau langsung tetap tidak boleh. Insya Allah. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari jadi manipulasi itu tidak boleh secara mutlak ya. Jangan antum fahami manipulasi itu hanya sekedar mengubah angka di nota. Mengedit muka antum itu nggak boleh. Iya, antum kulitnya gelap, diubah jadi putih, nggak boleh. Antum menipu orang, nggak boleh. Untuk apa antum buat itu? Oh, Allah kasih warna begitu kok antum ubah kenapa? Gitu kan? Alis antum tipis, sengaja dibuat tebal, matanya sipit dibuat besar. Ini semua manipulasi, nggak boleh dalam Islam. Tetap nggak boleh, ya. Dan teman-teman jangan pernah menghina tubuh antum, paras wajah nggak boleh. Kemudian kita lihat di cermin, oh kok saya jelek ya. Antum sedang menghina penciptanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang buat kita begini ini Allah kan. Kita nggak pernah bisa pilih. Ya Allah saya mau alis saya seperti busur panaka. Atau saya mau yang lancip, yang tebal.
Gak bisa kita lahir ya begini. Ya sudah, kita tugasnya tinggal menikmati, menunggangi untuk ibadah. Seperti itu saja. Jadi jangan sampai kita masuk ke ranah-ranah bahkan sampai kepada haknya sang pencipta Allah. Itu bahaya. Menghina ciptaannya nggak boleh ya. Melihat hewan-hewan pun, hewan itu jelek bentuknya di mata antum, tanda kutip, antum lalu jelekan. Itu sekarang antum jelekan penciptanya. Nah, Allah yang ciptakan. Kita cuma mengatakan maha suci Allah yang menyempurnakan ikan. Misalnya ada bentuknya indah sekali, ada bentuknya seperti batu yang gelap. Kita tidak tahu di mana matanya, di mana bagian depan wajah dan ekornya misalnya. Tetapi itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, syukuran Ustaz. Selanjutnya ini pertanyaan dari jamaah, dari seorang hamba Allah perempuan. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Suami saya bekerja di bank, sudah dinasehatin kalau itu tidak boleh, tapi suami ngeyel. Bagaimana nafkah yang diberikan kepada anak istrinya, statusnya sendiri Ustaz? Tafadhol. Ya, ini pernah ditanyakan oleh salah satu jemaah kita di masjid sini, tapi kasusnya agak berbeda. Beliau seorang anak, saya nggak tahu ada hadir sini atau tidak, saya juga sudah tidak ingat namanya, tapi seorang ikhwah pernah temuin saya di ruangan imam. Beberapa tahun yang lalu, dia cerita kalau bagaimana hukumnya Ustaz. Saya sekarang hidup dari pendapatan ibu saya, tapi ibu saya ini income-nya dari riba. Nah, itu hukumnya seperti apa? Saya mesti tinggal di rumah beliau, makan sama beliau, tidur sama beliau, sekolah saya dibayar sama beliau, gitu kan? Maka waktu itu saya izin sama dia, saya udah tahu hukumnya, tapi saya ingin pastikan lagi. Lalu saya teleponlah beberapa ulama Timur Tengah yang kami kenal, Syekh ada kasus seperti ini. Nah, maka yang kami simpulkan dari jawaban para ulama-ulama di Timur Tengah adalah, kalau keadaannya seperti itu kita lihat dulu. Kalau seandainya anak itu, atau di sini istri tadi, ya, tidak punya income, kecuali itu, misalnya anak itu lahir, ya orang tuanya memang pendapatnya riba semua. Dan dia masih belum bisa mandiri. Dia nggak mungkin, anak SD, anak SMP, anak SMA, belum bisa hidup sendiri gitu ya. Sekarang dia terpaksa hidup, maka dia hidup tapi sesuai dengan kebutuhan dia saja. Sama juga dengan istri ini, kalau dia tidak ada keluarganya, tidak ada pamannya, dia tidak punya income, tidak punya pengetahuan dalam bekerja, dia kalau cerai sekarang, dia nggak bisa sama sekali punya income, maka pendapat mereka itu dibolehkan sebatas kebutuhan dia saja. Tapi dia boleh dia tinggal sampai situ, dia harus ada target, ya. Target itu misalnya dia terus berdoa sama Allah supaya dikasih hidayah suaminya tadi, atau dikasih hidayah anaknya, atau Allah berikan jalan keluar. Apakah masih bertahan rumah tangga itu, atau memang membuka pintu rumah tangga yang baru dengan tentu pendapatan halal. Allahu a'lam. Ya. Baik, syukuran Ustaz. Selanjutnya kita beranjak kepada istilah-istilah lain lagi Ustaz. Di sini ada istilah yang sering dikiaskan dengan semesta. Jadi ada belakangan teman-teman kita mungkin di sosial media sering mengkiaskan sesuatu dengan kata-kata semesta misalkan, dan biasanya ini digunakan untuk memotivasi orang lain. Misalkan biarkan semesta bekerja, atau mungkin biarkan semesta pasti memberi jalan, atau percayalah semesta tidak akan tinggal diam. Sebenarnya pertanyaan di sini, apakah kata-kata semesta ini pantas untuk kita gunakan sebagai pengungkapan harapan atau doa, dan sebagai kata-kata yang seharusnya kita tujukan? Apakah ini diperbolehkan? Ini yang dimaksud semesta ini orang tuh? Oh bukan, jadi lebih ke takdir Ustaz. Oh tidak boleh. Kalau sudah masuk kepada Allah Subhanahu wa taala nggak boleh. Apalagi kalau yang ucapkan seorang muslim, ya. Kita harus menggunakan namanya Allah. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah punya nama-nama mulia, panggil Allah dengan nama-nama itu. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, banyak nama-nama Allah. Kenapa semesta? Kan gitu. Semesta aja kalau dalam bahasa Indonesia masih dihubungkan dengan Tuhan, alam, semesta kan gitu. Masih banyak sekali rentetannya, masih ada Tuhannya, ada alam baru semestanya. Nah, untuk apa bilang semesta yang tentukan, nanti semesta yang tidak tinggal diam, ini semua tidak benar. Tapi kalau dia masukkan cuma sebatas semesta itu nama orang, atau namanya semesta, dan cekcoklah dua orang. Lalu dia bilang nanti semesta itu akan, misal itu mungkin kena, ini cekcok, afwan, ini contoh saja. Ribut, gajinya nggak naik-naik, bosnya namanya semesta. Nah, tunggu semesta kasih keputusan, itu lain. Tapi kalau sudah Allah, tuh kenapa antum tidak panggil Allah? Itu nama Allah yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi SAW ya. Nama Tuhan yang paling mulia adalah Allah. Makanya kita panggil dalam sholat Allahu Akbar, bertakbir gitu ya. Allah itu maha kuasa. Kenapa kita pakai nama lain gitu? Ini agak unik sih ya. Kenapa harus lahir begini-begini nih? Ya?